Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Alhamdulillahil akbar. Alhamdulillahi akbar. Alhamdulillahil akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Darussalam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat dan limpahan rahmat sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara jutaan umat muslim lainnya untuk bertakbir, untuk mengadakan salat Idul Fitri secara berjamaah di tempat yang berkah ini. Banyak di antara saudara-saudara muslim kita yang sekarang detik ini tidak mampu untuk berkumpul secara aman di tempat-tempat terbuka semacam ini, untuk mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pun mereka pun merasa takut, merasa terancam jiwanya. Karena banyak di antara saudara muslim kita yang dijajah, banyak saudara muslim kita yang betul-betul diburu karena menonjolkan keislamannya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini 1 Syawal 1443 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul bertakbir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukur kita sudah melewati bilangan-bilangan yang Allah tentukan dalam bulan Ramadan selama 30 hari. Bersyukur Allah mudahkan kita untuk berpuasa penuh tanpa halangan yang berarti. Bersyukur Allah berikan kemudahan yang sangat mudah untuk tadarus Al-Quran tanpa pesawat bom-bom yang mengancam kita. Bersyukur Allah mudahkan kita untuk qiyamul lail di malam hari kita tanpa ancaman-ancaman apapun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah atas apa yang Allah hidayahkan di bulan Ramadan ini, wala'allakum tashkurun, sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka bulan Ramadan itu bulan berkah Bapak Ibu sekalian. Bulan Ramadan itu bulan berkah. Maka baginda Rasulullah pernah mensifati bulan Ramadan itu dengan laqad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan berkah. Kenapa kok dinamakan bulan berkah? Karena di dalamnya dibukakan pintu surga, tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, di dalamnya pun dibelenggu-belenggu setan-setan dan iblis. Maka kenapa ketika kita di bulan Ramadan itu seakan-akan lebih mudah untuk beribadah, sholat ke masjid, jamaah 5 waktu, sedekah tanpa perhitungan, melakukan tarawih, tadarus, lebih mudah. Itu rahmat Allah. Betapa Allah berkahi bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan juga ada satu malam yang sudah kita lewati, yang ketika kita beribadah seakan-akan kita beribadah selama 1000 bulan. Kalau dikalkulasi secara tahun sampai 83 tahun kita beribadah kepada Allah tanpa henti non-stop. Maka itu bentuk keberkahan. Kalau katanya orang Lumajang, orang Wat Gale, berkah itu namanya barokah. Nggih Bu nggih. Lek barokah niku biasane kalau dalam keluarga nggih, anak 5 ya Pak ya, bojo 1, ojo diwalik Pak ya, bojo 5 anak 1. Nah iki anak 5 bojo 1, penggawean alhamdulillah lancar, tapi bayarnya ndak lancar. Mungkin 1 bulan ndak sampai 1 juta Pak. Tapi kenapa dengan 5 anak dan 1 istri Allah berikan kecukupan, bahkan lebih, bahkan bisa ditabung uangnya buat naik haji. Betul Bu? Betul. Dan itu nyata. Itu bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbicara soal barokah. Barokah itu dari kata birkah Pak. Birkah itu artinya kolam. Kalau kita di kamar mandi kita masing-masing itu ada birkahnya, ada jedingnya. Betul Bu ya? Ada kolamnya, yang kolam itu punya sifat menampung Pak. Jadi kalau ada air dari keran itu netes mancur, tertampung. Maka tertampung itu akan sedikit banyak bahkan amber. Maka keberkahan itu persis Pak kayak kolam. Maka keberkahan itu berapapun yang Allah berikan, maka akan tertampung, akan dia mengendap. Kebaikan tersebut akan mengendap, tidak lari kemana-mana, akan tambah. Maka kalau tidak berkah itu Pak, saya pernah punya temen gaji bulanannya 10 juta. Gaji bulannya 10 juta. Anaknya cuma 2, istrinya 1. Jangan dibalik Pak ya. Ya, istri 2, anak 1, jangan dibalik. Anak 2, istri 1. Bulanannya 10 juta. Tapi tidak tahu kemana. Buat bayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu. Bahkan sampai pinjem, saat saya pinjem uangnya. Loh, sampean kerja ning kene. Piro bulanane sampean? 10 juta. Loh, nang dia ya 10 juta. Embo Ustaz. Ndak ro nang ndi kok sampai bisa pinjem uang. Padahal tadi gaji anak 5, istri 1, gaji 1 juta cukup. Bahkan bisa nabung buat naik haji. Tapi tadi itu 10 juta per bulan, tapi anak 2, istri 1, tapi habis bahkan pinjem ke sana. Itu barokah Bu. Barokah Pak. Ya, maka barokah itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah kepada kita hambanya yang kita harus perjuangkan itu. Barokah itu bukan dari manusia. Barokah itu dari Allah melalui apa-apa yang Allah tunjukkan. Maka banyak contoh-contoh keberkahan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya keberkahan Al-Quran.
Maka berbicara soal keberkahan Al-Quran, ada satu ayat dalam surat Shad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkar ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika, Al-Quran ini, kitab ini kami turunkan kepadamu wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah. Dan Al-Quran ini sifatnya mubarak. Apa mubarak itu, Pak? Mubarak artinya barokah. Quran itu barokah, ada keberkahan di Al-Quran. Maka saya kalau boleh cerita, saya sewaktu ketika dulu belajar kuliah ya di Afrika sana, Pak. Ya, di Afrika itu ada 2 musim. Ya, pertama musim panas, yang kedua panas sekali, Pak. Itu di Afrika. Saya kuliah 6 tahun di Afrika, Pak. Ya, di Afrika Utara. Ya. Suatu ketika tapi orang-orang sana itu meskipun panas, tapi semangat nyari ilmu. Ketika kita lagi belajar bersama guru kita, bersama syekh kita, tiba-tiba ada anak muda datang nimbrung ke majelis kita. Dia pakai baju rapi kayak orang kantoran, Pak. Di awal dia datang, dia mendengarkan syekh dan lain sebagainya. Ketika di akhir majelis, beliau angkat tangan. Syekh, saya mau tanya. Ana uridu as-su'al, saya mau tanya Syekh. Apa? Ya bunayya. Apa anakku, sebutkan soalnya. Kemudian pemuda tadi itu bertanya dan cerita. Syekh, saya ini baru menikah 4 tahun. Alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak kecil-kecil lucu-lucu. Kemudian kami menikah dan saya berazam, ketika di awal pernikahan saya harus bekerja mati-matian, bekerja banting tulang untuk apa? Agar keluarga saya sejahtera. Masih muda, Pak, semangat. Ya, masih semangat 45. Saya harus kerja, saya harus nyari uang. Biar apa? Biar keluarganya tercukupi. Dan alhamdulillah Allah berikan kekayaan tersebut, Allah berikan kecukupan. Dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil. Ya, dia sampai bekerja seminggu itu non-stop, Pak. Ya, bekerja seminggu non-stop, Senin sampai Jumat bekerja di perusahaan A, Sabtu Minggu harusnya dia libur, dia tidak mau libur, dia ingin bekerja lagi paruh waktu di tempat yang lain. Jadi seminggu 7 hari full bekerja. Kemudian dalam 4 tahun pernikahan dia bekerja semacam itu, ada yang salah. Saya ini bekerja untuk anak istri saya, tapi Syekh, saya nggak bisa ketemu anak istri saya. Saya harus berangkat ke kantor itu sebelum subuh. Kemudian saya meninggalkan anak istri saya ketika anak saya masih tidur. Kemudian saya pulang itu ketika anak saya juga sudah tidur, jam 9 malam saya baru datang, Syekh. Loh, terus gimana? Saya tuh golek duit, nyari uang supaya anak istri saya bahagia. Ketika dapat semuanya, saya tidak punya waktu bahkan untuk makan siang, bahkan untuk cipika-cipiki sebelum berangkat saya tidak punya waktu. Ini gimana, Syekh? Berarti saya kerja mati-matian buat anak saya, buat apa? Saya nggak bisa ketemu anak istri saya. Akhirnya pemuda tadi bertanya, Syekh, beri saya solusi, Syekh. Berikan saya solusi. Kemudian Syekh itu menjawab, kamu kalau mau mendengar solusi dari saya akan berikan. Tapi syaratnya kamu harus mengerjakan apapun solusi yang saya berikan kepada engkau. Nah, ini kata Syekh tadi. Kemudian ketika pemuda tadi itu mendengar itu, seakan-akan ada harapan. Alhamdulillah, mari iso ketemu anak bojoku. Mungkin karena Syekh ini orang besar, Pak. Dia punya relasi banyak yang punya perusahaan. Mungkin dia ngomong di situ bisa dihubungkan dengan yang punya perusahaan agar diberikan jam istirahat di tengah-tengah dia bekerja. Mungkin seperti itu. Ini pandangannya dari pemuda tadi itu. Kemudian Syekh tadi bilang dan memberikan solusi, kamu harus membaca Al-Quran 1 hari minimal setengah jam. Langsung merah, Pak, muka pemuda tadi itu. Ketika dibilang kamu harus membaca Quran setiap hari, ya, dalam sehari minimal setengah jam.
Muka pemuda tadi ketika diberikan informasi tadi, solusi tadi langsung merah. Kemudian sambil menggebu-gebu tanya, Syekh, saya itu minta solusi waktu. Kenapa kau berikan tambahan waktu yang saya pun ketemu sama anak istri saya nggak cukup, bahkan setengah jam nggak cukup, Syekh. Kok ditambahi apa? Ditambahi kongkon ngaji, gak duwe waktu eneh wis. Ketemu anak bojo gak iso apa meneng kongkon ngaji. Kemudian saya bilang, loh, kamu kan tadi sudah janji kalau mau ngikutin, kalau mau dapat solusi dari saya, ikutin nasihat saya. Dengan berat hati, Pak. Ya, dia ngerundel sambil pulang. Waduh, saya tidak mandi blas sih. Ya, tak kira diomongno karo sing duwe perusahaan ben iso istirahat, malah dikongkon ngaji setengah jam. Tapi karena dia ada janji, Pak, dia laksanakan. Besoknya dia paksa, Pak. Dia bangun lebih awal, ya. Sebelum bangun itu dia ngaji. Setelah bangun sebelum sholat subuh itu dia ngaji. Sampai di alarm, Pak. 30 menit. Ketika 30 menit itu habis, langsung ditutup Qur'annya, langsung lari kegiatan selanjutnya. Saking sibuknya, saking padat waktunya. Ketika sudah 30 menit, ya, berat di awal, sangat berat. Besoknya lagi dipaksa lagi, berat Mas ya. Besoknya lagi dipaksa lagi, masih berat. Hari kelima, hari keenam, ketika setengah jam, dia melihat kok kurang ya. Ada rasa yang kurang, Pak. Yang kurang itu maksudnya tadi setengah jam, wes ditutup satu juz. Karena satu juz itu kira-kira 40 menit. Tutup 15 menit lagi, biar genep satu juz. Itu hari ke-7. Hari ke-8 sampai hari ke-14, 2 minggu, dia datang ke syekhnya lagi. Dan melaporkan, Syekh, barokah Syekh, barokah Syekh, barokah. Loh. Kamu ini datang ndak salam ndak opo kok ngomong-ngomong barokah. Lek wong kuat gale gitu ya. Ya. Tak bisa koncak Madura ya. Jadi versi Madura tak Bapak saya orang Madura tapi nggak bisa ngocak Madura saya, Pak. Karena sekolahnya jauh, mondoknya lama di Ponorogo, lama di Afrika. Tak bisa ngocak Madura. Ya. Jadi kalau orang Wat Gali bilang teko-teko barokah saya, barokah. Loh. Sik. Ya. Kamu ini datang ndak salam kok tiba-tiba bilang barokah. Kemudian anak muda tadi bilang, Syekh, berkah Syekh. Saya karena udah 2 minggu, udah lama, dan saya sudah tua dan lupa ini siapa anak muda tadi ini. Syekh, saya 2 minggu kemarin datang ke tempat jenengan, saya ceritakan masalah saya. Kemudian engkau berikan solusi saya untuk baca Quran setengah jam sehari. Awalnya susah, berat, saya paksa. Sampai di hari ke-7, hari ke-6 saya agak enak Syekh. Saya lanjutkan 1 juz sampai ke hari ke-14. Masya Allah Syekh, keajaiban Syekh, barokah. Syekhnya ingat. Terus gimana solusi saya? Masya Allah Syekh, luar biasa, sangat luar biasa. Saya ketika memaksa itu, pekerjaan di kantor saya itu sudah terlist, terjadwal. Dari masuk kantor jam segini terjadwal, sudah kayak jadwal pelajaran sekolah itu Pak, terjadwal. Dan pulang jam segini itu semua terjadwal, seminggu itu sudah terjadwal. Tapi Masya Allah saya tidak tahu, ketika saya paksa baca Al-Quran sehari setengah jam tadi itu, urusan kantor saya yang biasa itu selesainya itu 3 jam, selesainya 2 jam, itu bisa selesai hanya 1 jam. Masalah kantor saya, urusan kantor saya yang biasanya selesai 5 jam, meeting 5 jam, itu 1 jam 2 jam selesai. Sehingga ketika selesai belum pada waktunya, saya izin ke bos saya diperkenankan izin untuk ketemu anak saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekerjaannya sama Pak, beban pekerjaannya sama, waktunya sama, jadwalnya sama. Tapi Allah berikan kemudahan-kemudahan dari waktunya karena dia itu membaca Al-Quran. Ini yang disebut dengan barokah waktu, barokah umur,
dari kisah ini nih Pak. Maka banyak kisah-kisah orang itu usia umur dunianya itu tidak panjang Pak. 47 tahun, 50 tahun sudah sedo. Biasanya orang-orang alim, orang-orang soleh itu tidak dawa umurnya. Umur dunia tidak panjang. 40 tahun, 30 tahun ya. Kemarin kakak saya yang dulu menjadi perintis Bahru Syifa di Lumajang ya, dulu amanahnya Mbah Kiai Manaf ya, ada kakak saya namanya almarhum Ustadz Imron Rosyadi tahun 2020 kemarin ya, kena covid Pak ya, qadarullah kena covid, usianya baru 47 Pak, baru 47, masih muda ya. Kalau kita usia kita yang ya, karena Rasulullah menyatakan umurnya umatku itu antara 60-70 tahun. Jadi 47 itu cek 6. Ono kadang-kadang sing 70 wis offset ya, sudah terlalu banyak usianya di atas 70 tahun. Ini 47 sudah meninggal. Tapi Pak, Masya Allah, bentuk keberkahan usianya, umur dunianya pendek Pak, tapi betapa beliau itu amal solehnya banyak. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memaksimalkan amal soleh, sehingga meskipun dia mati, amal jariyahnya tetap mengalir. Niki masjid wakafnya siapa Pak? Wakafnya siapa? Pakmu sudah sedo? Usia berapa? 70 ya. Sudah sedo Pak ya? Yakin Pak ya? Meninggal sudah ya, umurnya sudah di dunia meninggal Pak ya, tapi kira-kira ngalir nggak Pak pahalanya? Ngalir nggak Pak? Ngalir. Beliau sudah tidak ada di antara kita, tapi pahalanya ngalir. Itu barokah. Itu barokah. Banyak kisah-kisah keberkahan itu Pak. Saya ceritakan satu lagi Pak. Saya punya wali santri. Ini sama, ini keberkahan harta Pak. Karena Al-Quran tadi itu. Saya punya wali santri. Dia sama, anaknya 4 istri 1 ya, ini tadi ya, anak 4 istri 1, jangan dibalik ya, anak 4 istri 1. Pekerjaannya buruh tani Pak. Buruh tani itu tidak punya sawah, tapi kalau ada orang panen ikut manen Pak, manen bantu ya. Itu buruh tani. Dibayar atau diupah tidak banyak. Anaknya 4, dia anak nomor 3 ya. Anak nomor 3 ini beda. Dia bilang ke bapaknya, ngeyel, Pak aku pengen ngafal Quran. Aku pengen ngafal Quran. Lih awakmu iki, bapakmu iki ndak duwe duit. Gawe mangane soroh. Ki apa kate mondok, ra duwe duit. Maksa. Akhirnya pergi ke pondok, nyampaikan, Ustaz, anak kula niki kok meksa Ustaz, pengen mondok, pengen ngafal Quran, tapi kula mboten gak ada yotro. Pripun niki? Wis bismillah masuk. Sing penting jenengan support, dukung ya. Insya Allah Allah akan mudahkan rezekinya ya. Alhamdulillah anaknya sekarang sudah 2 tahun di pondok, 3 tahun sudah menyelesaikan 30 juz, sudah diuji 15 juz Pak hafalannya. Beberapa bulan yang lalu Pak, ya sama Pak, pondok, datang ke pondok, Ustaz, tapi ini salam dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pripun Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz barokah Ustaz. Barokah. Loh, barokah nopo? Alhamdulillah barokah. Semenjak putra kula teng pondok ya, kula niki ditawani tangga kula sing ternak bebek, telurnya itu dipinjami. Jadi tetangganya itu ternak bebek, ada telurnya nggih, dipinjemi Pak, ndak beli. Dipinjemi suruh bikin telur asin. Telur asin kan modalnya ndak banyak Pak ya. Pakai boto, pakai uya, pakai wis mari pokoknya. Ndak butuh modal banyak. Dia olah menjadi telur asin, kemudian ya dititipkan ke supermarket, ke rumah sakit, ke tempat-tempat pembelanjaan. Sekitar 7 bulan 8 bulan ya. Hari ini Pak ya, dia jual telur asin per hari itu minimal 3.000 telur asin terjual. 3.000 telur asin terjual Pak ya. Pinten regane telur asin ini? Berapa? 2,5 kali 3.000 berapa Pak? Bendino Pak niku. Ping 30, lek ndak prei. Maka luar biasa.
Maka itu bentuk keberkahan yang Allah berikan pada kita hambanya. Dan kita harus mencari keberkahan itu. Bukan soal nominalnya, bukan soal banyaknya, bukan soal tingginya, bukan soal berapa luasnya, tidak. Barokah itu tidak tergantung pada banyaknya, nominalnya, angkanya, tingginya, luasnya, tidak. Jabatan tinggi, harta banyak, rumah luas, tapi kalau tidak barokah, tidak akan mengendap kebaikannya itu di dalam hal tersebut. Maka kita cari keberkahan itu, Pak. Kita cari keberkahan itu. Maka keberkahan yang sering Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu, bahwasanya di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ingat Pak, ini surat Al-A'raf. Ya, Allah Subhanahu wa taala ngendikan kepada kita berfirman, walau anna ahlal qura. Kalau tadi barokah personal, kita ingin barokah itu masyarakat, Pak. Kita ingin barokah itu seluruh negeri Indonesia. Kita ingin barokah itu bukan hanya rumah-rumah saja, tapi seluruh desa, seluruh kabupaten, bahkan seluruh negeri dan dunia ini berkah, Allah berkahi. Maka Allah berfirman, walau anna ahlal qura, kalau seandainya saja ahlal qura, penduduk suatu negeri, Pak, penduduk suatu negeri kita, ini adalah merupakan unsur penduduk suatu negeri di Watgale, di desa Watgale, ya, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Ya. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu syaratnya dua, kalau pengen barokah. Pertama beriman, ya, pertama beriman. Beriman itu mudah, Pak. Beriman itu mudah. Rasulullah ngendikan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka masuk surga. Maka imannya itu, ya, perkataan la ilaha illallah bukan hanya diucapkan, tapi betul-betul di dalam hati, dan dia konsekuen. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang bermanfaat, tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkan, memberikan mudarat dan bahaya, melainkan Allah. Itu iman, Pak. Kita tidak syirik, kita tidak menduakan Allah, kita mentauhidkan, itu iman. Ya, kalau seandainya dalam suatu kaum ada yang syirik, ada yang sesajenan, ada yang dia itu masih percaya hal-hal yang sifatnya itu selain Allah, ya, ini hati-hati, Pak. Ya, syaratnya dulu iman, ya, karena ternyata, Pak, kalau ada daerah yang ada bencananya, entah itu tsunami, entah itu gempa, entah itu gunung meletus, cek, Pak, coba cek, ya, cek. Saya kemarin ada teman daerah Candipuro sana itu, ketika ada erupsi, kok erupsi kayak gitu, dicek, Pak, ternyata banyak, ya, di antara orang-orang di sana itu yang masih melakukan seperti itu. Nun sewu, ini saya harus sampaikan karena ini syarat keberkahan itu. Beriman, kemudian wattaqau, dan bertakwa. Takwa itu, gambaran takwa itu nanti kita gambarkan seperti Ramadan tadi itu. Ya, jadi kalau kita Ramadan itu sedekah tidak berhenti-henti, ya, sholat tarawih, masya Allah, ngasih takjil, ngasih semua itu luar biasa. Itu takwa, Pak. Gambaran takwa itu yang harus kita lestarikan, kita lanjutkan, itu takwa ketika bulan Ramadan, itu takwa. Jadi takwa itu ya apa sih, Ustaz? Gimana takwa itu? Takwa kok bulet ae, takwa mulai biyen takwa. Jumatan takwa. Tak ya apa? Takwa gambaran ya apa? Takwa itu gambaran di bulan Ramadan, Pak. Karena la'allakum tattaqun tadi itu. Sedekahnya luar biasa. Tahajudnya luar biasa, ngajinya luar biasa, nolong orangnya luar biasa. Itu takwa. Jadi kalau Ramadan itu kita aplikasikan selain di bulan Ramadan, wah, masya Allah. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama. Maka betul-betul akan kami bukakan keberkahan. Ingat, Pak, keberkahan yang itu bukan datangnya dari langit saja, karena kita yakin Allah yang menurunkan dari langit. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dari bumi juga Allah munculkan keberkahan itu.
Jadi barokah dari langit plus dari bumi. Jadi kayak hamburger itu diplek gitu, diapit dengan keberkahan. Masya Allah, iman dan takwa. Walakin kadzabu, tapi sayang Pak, walakin kadzabu, banyak di antara kita mendustakan, banyak kita berdusta, bohong. Katanya iman tapi bohong, katanya takwa tapi masih medit. Katanya iman, ada tangganya minjem uang masih katanya takwa, pinjam uang nggak dibalik no. Katanya takwa, ke masjidnya kosong. Katanya takwa, ada tetangganya sakit tidak dijenguk, tidak dibantu. Bohong kita Pak. Walakin kadzabu, dusta. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka betul-betul akan kami binasakan, akan kami hancurkan penduduk kaum yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat Pak ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ yang viral itu Pak ya. Ketika ada orang diminta, ayo sembahyang, jangan judi, jangan mabuk, jangan zina. Kemudian dia jawab, terserah gue, yang zina gue, yang judi gue, uang gue, di rumah gue, kok lo yang repot ya. Itu kan jawabannya Pak ya. Tapi sama Kiai Haji Zainuddin MZ dijawab apa? Iye, yang zina elo, yang judi elo. Apalagi Pak? Yang berdusta elo. Tapi zina, judi, maksiat bohong tadi itu maksiat. Itu maksiat Pak. Maka maksiat itu kalau Allah sudah marah, Allah turunkan gempa, maka yang mati, yang hancur bukan hanya elu monyong katanya ya. Betul ya? Ingat ya, itu katanya Kiai Haji dan MZ. Iya betul, yang zina elu, yang judi elu. Tapi kalau Allah marah, ya gara-gara maksiat, judi tadi dan sebagainya itu, Allah turunkan gempa, Allah turunkan gunung meletus. Yang meninggal siapa Pak? Apa gunung meletus nun sewu Pak Kiai? Jenengan minggir rien nggih? Ada yang kayak gitu Pak, kalau gunung meletus. Nun sewu Pak Ustadz yang muadzin, ada gempa sedikit sebentar, biar yang ini saja yang kena gempa. Nggak mungkin Pak. Semuanya kena gempa. Semuanya akan hancur. Semuanya akan mati gara-gara orang-orang yang maksiat tadi itu. Maka ayo Pak, kita lanjutkan bulan Ramadan kita, bukan hanya di bulan Ramadan, di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai Ramadan tahun depan kita akan kerjakan bulan Ramadan ini. Jangan hanya di bulan Ramadan saja kita itu baik, jangan hanya di bulan Ramadan saja kita itu tahajud, kita baca Quran, tapi ketika di luar bulan Ramadan kita itu seakan-akan lupa telah mengerjakan semua itu Pak. Ya, harapan kita kalau seandainya kita ini sudah melaksanakan Ramadan di bulan-bulan setelahnya, maka kita akan tergolong menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang akan Allah turunkan keberkahan. Dan tanda diterimanya Ramadan kita, kata para ulama, alamatu qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda-tanda diterimanya kebaikan itu adalah ketika dia mampu melanjutkan kebaikan yang dia kerjakan. Maka kalau pengen diterima Pak, lanjutkan, ayo lanjutkan. Jamaah masjidnya sekarang berapa Mas Takmir tadi? Berapa soft sekarang? Satu soft, 3, masih istiqomah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Istiqomah. Ibunya berapa? Ketika terawih sampai, saya kemarin sekali situ ya, terawih sampai keluar semua. Sekarang berapa soft? 3, keluar sampean? Enggak, meledak. Ya. Ini Pak, ayo kita lanjutkan Ramadan kita. Semoga Allah berikan kita kemudahan, keistiqomahan, dan kekuatan untuk melanjutkan bulan Ramadan di bulan-bulan selanjutnya, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba Allah bertakwa, dan Allah turunkan keberkahan di desa Wat Galih ini, dan khususnya di Indonesia. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan itu semua kebaikan pada kita. Kita menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah kumpulkan kita di surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al bala wal fahsya wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassa wa min sairi biladi muslimina amah. Allahumma barik li mujtama'ina fi wadgalihi Allah. Allahumma barik mujtama'ina fi wadgalihi Allah. Allahumma barik li mujtama'ina fi wadgalihi Allah. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura jami'i tullabina wa umura masjidina Masjid Darussalam wadgali wa umura mujtama'ina mujtama' wadgalihi Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina wa li ikhwanil ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.